Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ka- Kami dari kelompok 3 pada kali ini akan mempresentasikan asuhan keperawatan preeklamsia. Berikut nama-nama anggota kami, yaitu ada Suciana Wulandari, Wanda Anggun, Mansur Awali, Gusti Raendani, Intan Surya, Celia, Era Salina, Herlina, Dela Aulia, Putri Nurayu, Yunda Hovifah, Muhammad Fauzan, dan Cindy Gracia. Baik, untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan-rekan saya. Kepada pemateri, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Untuk definisi dari preeklamsia itu sendiri merupakan suatu kondisi di mana hipertensi terjadi setelah minggu ke-20 kehamilan dan disertai dengan proteinuria sebagian arteris spiralis di daerah miometrium sehingga terjadi gangguan fungsi plasenta. Maka plasenta tidak memenuhi kebutuhan darah untuk nutrisi dan oksigen ke janin yang dapat menyebabkan pertumbuhan janin yang terhambat. Baik, selanjutnya untuk etiologi, hingga kini penyebab preeklamsia masih belum diketahui secara pasti, akan tetapi beberapa ahli menduga bahwa ibu hamil dengan preeklamsia memiliki pembuluh darah yang tidak berfungsi normal, sehingga bentuknya lebih sempit dan merespons sinyal hormonal secara berbeda. Baik, untuk tanda dan gejala, secara umum gejala yang muncul akibat preeklamsia adalah sebagai berikut. Yang pertama ada tekanan darah tinggi, yang kedua urin mengandung protein, yang ketiga edem pada kaki, yang keempat nyeri kepala, yang kelima mual dan muntah, yang keenam ada nyeri epigastrik, yang ketujuh ada nyeri bahu dan punggung bawah, yang kedelapan adalah kenaikan BB secara drastis. Baik untuk patofisiologisnya, kan ada dua faktor yang patut diduga menjadi penyebab preeklamsia, yakni faktor plasenta, perfusi plasenta yang buruk menghasilkan faktor penyebab manifestasi klinis preeklamsia, dan faktor ibu seperti ibu usia lanjut, hipertensi kronis, penyakit ginjal, diabetes, miletus, obesitas, dan kehamilan ganda. Untuk komplikasinya yaitu yang terjadi yang subjek kasus eklamsia yang pertama adanya edema paru dan satu edema paru disertai gagal ginjal. Menurut penelitian Mohani 2015, preeklamsia berat yang disertai dengan eklamsia memiliki resiko kematian 12,1 kali lebih tinggi dibanding dengan kehamilan preeklamsia berat tanpa disertai eklamsia. Preeklamsia berat yang disertai dengan edema paru akut memiliki resiko terjadinya kematian 16,7 kali lebih tinggi dibanding wanita dengan preeklamsia berat. Preeklamsia berat disertai dengan gagal ginjal akut memiliki resiko terjadinya kematian lebih besar 19 kali dibanding wanita dengan preeklamsia berat tanpa komplikasi. Baik, untuk penata laksaan preeklamsia dapat dilakukan pada usia kehamilan kurang dari 37 minggu atau kurang lebih dari 37 minggu dengan observasi tanda dan gejala. Pemeriksaan antenatal rutin untuk mencari tanda-tanda preeklamsia sangat krusial sebagai upaya pencegahan timbulnya preeklamsia berat dan eksplansia. Pengetahuan ibu hamil terkait gejala klinis serta tanda dari preeklamsia berperan besar dalam deteksi dini preeklamsia. Baik, untuk pengkajian, yang pertama, anamnesa, identitas klien meliputi inisial nama, tempat tanggal lahir, usia, pendidikan terakhir, suku, pekerjaan, agama, dan alamat tempat tinggal. Dua, data riwayat kesehatan ibu, riwayat kesehatan yang sekarang, riwayat kesehatan yang lalu, riwayat kesehatan genetik, psikososial spiritual.
Untuk pengkajiannya, tanda-tanda vital keadaan umum biasanya mengalami kelelahan, tekanan darah sistol lebih dari 140 mmHg dan diastol lebih dari 90 mmHg, nadi yang meningkat, nafas pendek, terdengar nafas berisik dan ngorok, biasanya suhu normal, terjadi peningkatan berat badan lebih dari 1 kilo per minggu atau sebanyak 3 kilo per bulan. Kepala terlihat kurang bersih dan berketombe, wajahnya tampak bengkak atau edema, penglihatan yang kabur, dan konjungtiva anemis, mengalami pembengkakan dan pendarahan. Paru-paru, peningkatan respirasi, nafas pendek, jantung mengalami dekompensasi jantung, payudara membesar, lebih keras dan padat, areola menghitam dan puting menonjol. Abdomen terdapat jahitan seksio-sesarea, gerakan janin melemah dan tidak teraturnya bunyi jantung, edema jari tangan dan tungkai, jumlah produksi urin kurang dari 500 cc per 24 jam. Baik, untuk diagnosa keperawatannya, yang pertama ada ansietas berhubungan dengan krisis situasional, dibuktikan dengan merasa khawatir dengan akibat dari kondisi yang dihadapi, anoreksia, tekanan darah meningkat. Untuk keluarannya, yang pertama ada tingkat ansietas dengan kode L09093. Yang pertama, febralisasi, khawatir akibat kondisi yang dihadapi menurun, perilaku gelisah menurun, keluhan pusing menurun, anoreksia menurun, tekanan darah menurun, pola berkemih membaik. Untuk psiki, reduksi ansietas dengan kode I.09.314, observasinya identifikasi saat tindak ansietas berubah, misal kondisi, waktu, dan sensor. Kemudian identifikasi kemampuan mengambil keputusan. Selanjutnya monitor tanda-tanda ansietas, verbal dan non-verbal. Untuk terapeutiknya, menciptakan suasana terapeutik untuk menumbuhkan kepercayaan. Selanjutnya, temani pasien untuk mengurangi kecemasan jika memungkinkan. Selanjutnya, memahami situasi yang membuat ansietas. Lanjut. Selanjutnya, dengarkan dengan penuh perhatian, gunakan pendekatan yang tenang dan meyakinkan, tempat barang pribadi yang memberikan kenyamanan, motivasi, mengidentifikasi situasi yang memicu kecemasan. Selanjutnya, diskusikan perencanaan realistis tentang peristiwa yang akan datang. Untuk edukasinya, jelaskan prosedur termasuk sensasi yang mungkin dialami, informasikan secara faktual mengenai diagnosis, pengobatan, dan progresis, dan anjurkan keluarga untuk tetap bersama pasien jika perlu. Anjurkan mengungkapkan perasaan dan persepsi, latih kegiatan penglihatan untuk mengurangi pengalihan untuk mengurangi ketegangan, latih penggunaan mekanisme pertahanan diri yang tepat, latih teknik relaksasi. Untuk kolaborasinya, kolaborasi pemberian obat ansietas jika perlu. Untuk diagnosa kedua, yaitu resiko perfusi cerebral tidak efektif dibuktikan dengan hipertensi. Keluarannya, perfusi perifer dengan kode L.02011, denyut nadi perifer meningkat, edema perifer menurun, pengisian kapiler membaik, tekanan darah sistolik membaik, tekanan darah diastolik membaik. Untuk psikinya,
Pencegahan syok dengan kode I.14545. Observasinya monitor status kardiopulmonal, frekuensi, dan kekuatan nadi, frekuensi napas, dan tekanan darah. Selanjutnya monitor status cairan. Untuk terapeutiknya, berikan oksigen untuk mempertahankan saturasi oksigen lebih dari 94%, dan edukasinya jelaskan penyebab atau faktor resiko syok. Selanjutnya jelaskan tanda dan gejala awal syok. Untuk kolaborasinya, kolaborasi pemberian IV jika perlu. Baik, untuk diagnosa ketiga, yaitu resiko ketidakseimbangan cairan dibuktikan dengan pembekakan di kaki, wajah, dan tangan. Untuk luarannya yaitu keseimbangan cairan. Untuk indikatornya, edema menurun, tekanan darah membaik, denyut nadi radial membaik, tekanan arteri rata-rata membaik. Untuk psikinya, manajemen cairan, yang pertama observasi, memonitor status hidrasi, yaitu frekuensi nadi, kekuatan nadi, lalu ada monitor berat badan harian. Terapeutiknya catat intake output dan hitung balance cairan 24 jam, berikan asupan cairan sesuai kebutuhan, lalu kolaborasinya yaitu kolaborasi pemberian diuretik jika diperlukan. Baik, untuk kesimpulannya, preeklamsia adalah suatu kondisi di mana hipertensi terjadi setelah minggu ke-20 kehamilan dan disertai dengan proteinuria. Preeklamsia diyakini menimbulkan iskemia uretoplasenta yang dapat menurunkan suplai oksigen dan nutrisi ke janin. Ibu hamil dengan preeklamsia memiliki pembuluh darah yang tidak berfungsi normal, sehingga bentuknya lebih sempit dan merespon sinyal hormonal secara berbeda. Pemeriksaan antenatal rutin sangat penting untuk mencari tanda-tanda preeklamsia sebagai upaya pencegahan timbulnya preeklamsia berat dan eklamsia. Pengetahuan ibu hamil terkait gejala klinis serta tanda dari preeklamsia berperan besar dalam deteksi dini preeklamsia. Baik, berikut daftar pustakanya. Baik, sudah selesai presentasi dari kelompok kami. Saya selaku moderator perwakilan dari kelompok 3 meminta maaf apabila ada salah kata atau kurang berkenan dari hati teman-teman yang lainnya. Kami membuka pertanyaan maksimal 2 pertanyaan. Baik, kalau begitu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.